Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama sekarang kita akan siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang telah Kau curahkan Tuhan kepada setiap kami berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan secara khusus saat ini ketika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami tahu itu pun semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh datang sujud menyembah Tuhan, untuk kami boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan, untuk kami boleh isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Memberkati Tuhan baik setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, di ibadah raya ini. Bahkan juga Tuhan setiap anak-anak Gideon Kids, guru-guru Gideon Kids yang mengajar Tuhan, pengurapan-Mu, kuasa-Mu, kekudusan-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh sukacita kami membuka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat kepada Tuhan.
tinggalkan kami berjalan sendiri menghadapinya Tuhan. Kami biarkan kami boleh tetap terus percaya, membangun iman percaya kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang dapat diandalkan, Engkau Allah yang dapat kami percaya, Engkau Allah yang membuat kehidupan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar. Pagi hari ini Tuhan, biarkan iman kami boleh semakin diperteguhkan, untuk kami boleh semakin terus menyerahkan seluruh hidup kami bagi Engkau ya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup kami. Haleluya. Mari jemaat selalu menantikan. Biarkan iman kita membawa kita ucapan syukur. Kita mengucapkan ucapan syukur.
menjadi pengakuan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak kami puja, kami tinggikan, kami muliakan. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Selamatkanlah kami, selamatkanlah setiap kami, sebab sungguh hanya kepada Tuhan saja kami terus berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang akan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah semua kami Tuhan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau membuka hati kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita, kepada setiap kita saya mau sapa Shalom. Shalom. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang, ya selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan mari bersama-sama sekarang kita mau tangkap isi hati Tuhan bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang menjadi peneguhan iman bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat begitu ya, baik pada waktu retret GBI Gideon di tahun 2024 yang lalu, ada di Batu begitu ya, dan mungkin sebagian dari kita juga ada yang belum bergabung bersama-sama dengan kita waktu itu. Dan kemudian setelah retret tahun ini pada waktu di Hotel Tidar Masihan ya, saya juga sempat membahas kembali. Tapi saya tahu ada juga yang belum ada bersama-sama dengan kita waktu itu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu itu kita sudah membahas berbagai macam doktrin ya. Kita sudah belajar mengenai Alkitab. Apakah betul Alkitab itu tidak bersalah? Bisa kita percaya. Kita sudah belajar tentang Allah Tritunggal. Apakah memang orang Kristen menyembah 3 Allah? Atau bagaimana mengerti tentang Allah Tritunggal itu? Kita sudah belajar mengenai manusia, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, ya bahwa ternyata kita jauh lebih buruk daripada yang kita bayangkan ya. Tapi kita juga sudah belajar mengenai keselamatan, bahwa ternyata kita lebih dicintai daripada yang kita bayangkan. Dan kita sudah belajar tentang Yesus, bagaimana Yesus adalah Allah sejati dan dia juga manusia sejati. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang penasaran begitu ya, belum ikut, boleh dengarkan di YouTube ada ya, di YouTube GBI Gideon ada, atau mau ketemu saya kita bikin kelas khusus gitu ya, itu juga boleh ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kita bikin kelas khusus lagi, tidak masalah ya, kita akan adakan secara onsite juga boleh. Nanti kalau memang ada yang tertarik, ada yang kepingin belajar lebih dalam, ayo hubungi gitu ya, karena ini sebetulnya bagian dari kelas-kelas pemuritan kita di GBI Gideon ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan hari ini saya ingin melanjutkan ya. Kita bukan hanya belajar mengenai Alkitab kita bukan hanya belajar mengenai Allah Tritunggal, kita bukan hanya belajar mengenai manusia dengan keberdosaannya, kita bukan hanya belajar mengenai keselamatan kita, jaminan keselamatan kita itu bagaimana, dan kita bukan saja hanya mempelajari tentang siapa itu Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dan sekarang kita akan belajar mengenai gereja Tuhan. Dan hari ini saya ingin beri judul kepada setiap kita, gereja yang menyala. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Boleh dengar lebih keras, 1, 2, 3. Iya, gereja yang menyala. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu ini tidak bisa sedalam seperti sekolah teologi, karena setiap materi akan selalu sampai 1 semester gitu ya dipelajari. Tetapi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan bagi kita jemaat Tuhan, ini yang ingin saya bagikan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa penting mempelajari mengenai gereja yang menyala ini ya?
Karena begini, kalau kita melihat di sekitar kita ada gereja-gereja yang begitu besar, begitu megah, begitu mewah, dan fasilitas ibadah begitu luar biasa dengan jemaat yang begitu banyak datang. Tetapi saya kenal dengan beberapa teman saya yang mereka datang ke gereja-gereja yang seperti ini. Tentunya bukan dari gereja ini ya, ini Hillsong Church begitu ya. Saya ada beberapa kenal juga dari teman-teman yang ya dari sekolah teologinya Hillsong Church begitu. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi contoh begitu ya, bahwa di sekitar kita di Indonesia itu juga ada gereja-gereja yang seperti ini. Bahkan ada di luar negeri gereja-gereja yang juga seperti ini, luar biasa. Tetapi teman-teman saya ini yang saya kenal, ternyata mereka itu ngomong sama saya ya, aduh saya gak tertarik ke gereja, gak tahu kenapa ya gak ada semangat ke gereja, malas gitu ke gereja. Saya kadang sampai bertanya-tanya gitu ya, bukannya gereja yang kalian datang itu entah di Malang, entah di Indonesia, entah di luar negeri itu, bukannya gereja yang sudah begitu bagus, fasilitasnya luar biasa, mewah, megah, jemaat yang datang puluhan ribu jemaat, banyak sekali. Tapi rasanya, aduh, kok malas, kok gak semangat. Minggu depan mau datang lagi, kalau bisa yang lain lah ya, lebih menarik ke mall, lebih menarik bangun siang, begitu ya, tidur bangun siang gitu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan saya jadi tergelitik begitu ketika mendengar itu. Bagaimana dengan setiap kita? Setiap minggu kita tetap beribadah kepada Tuhan, setiap minggu kita melayani Tuhan. Apakah juga jangan-jangan lalu ada rasa capek, rasa malas, rasa kalau bisa yang lain ya, ibadah 1,5 jam, 2 jam, kalau bisa waktu ibadah kita tinggal pergi ke yang lain, urusin yang lain begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti urusan gereja nomor sekian, minggu depan kan ada lagi, minggu depannya ada lagi. Cuma 1,5 jam macam ibadah ditinggal lagi begitu ya, di tengah-tengah ibadah, entah datangnya telat, tengah-tengah ibadah ditinggal rumah dan lain sebagainya. Dan rasanya tidak bisa menikmati gereja Tuhan, tidak bisa menikmati ibadah itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sebab itu ingin begitu ya, supaya kita bisa menjadi gereja yang menyala itu. Bagaimana kita bisa menyala-nyala di tengah segala mungkin kerutinitasan kita, bahkan kita merasa di KTP kita sudah agama Kristen kok, ya kan? Tapi di tengah segala kerutinitasan kita, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang menyala? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu bagi setiap kita, mari kita belajar bersama. Yang perlu kita pelajari supaya kita bisa menjadi gereja yang menyala, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kita perlu ini, sadarilah keunikan gereja. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Oke, mulai makan lebih keras ya. 1, 2, 3. Sadarilah keunikan gereja. Gereja yang dimaksud bukan hanya gedung gereja, bukan hanya fasilitas ibadah, tetapi gereja yang dimaksud adalah kita, umat Tuhan. Ayo kita sadari keunikan kita, gereja Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara-saudari mikir seperti ini? Loh, bukannya di sepanjang sejarah dunia ini Alkitab sudah mencatat bagaimana Tuhan sudah membuat namanya bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan. Loh, kalau sudah ada itu ngapain harus ada gereja? Kan sudah ada Israel, umat kepunyaan Tuhan, ngapain harus ada gereja lagi? Pernah gak kita kepikiran, loh kan bukannya kerajaan Tuhan, ada kerajaan Allah, ya kan? Ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan Allah. Yang ikut Tuhan Yesus ya, dia memberitakan kerajaan Allah. Lalu terus ngapain harus ada gereja lagi? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mengerti ini, saya ingin ajak kita lihat dulu di Keluaran 19 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Di Keluaran 19 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 itu dikatakan seperti ini ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, lihat ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ya, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka harus setelah itu ya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan
menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada siapa? Orang Israel. Lihat ya, orang Israel hanya baru bisa menjadi harta kesayangan Tuhan, hanya baru bisa menjadi imam bagi kerajaan Tuhan, hanya bisa jadi bangsa yang kudus kalau mereka mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, berpegang pada perjanjian Tuhan sungguh-sungguh, baru akan bisa. Jika maka, jadi semua jadi serba syarat. Makanya mentalnya orang Israel, oh aku harus dengar firman Tuhan, aku harus berpegang pada perjanjian Tuhan, supaya apa? Supaya jadi. Supaya apa? Supaya jadi harta kesayangannya Tuhan. Supaya jadi apa? Jadi bangsa yang kudus. Jadi apa? Jadi imam kerajaan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, sampai di kitab Maleakhi itu selesaikan Israel porak-porandakan masa Tuhan diam selama 400 tahun. Bangsa Israel luar biasa kacau dan Tuhan diam. Ya, dari Maleakhi sampai kepada perjanjian baru, begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka stres, mereka frustasi, Tuhan kok diam, apa yang mereka lakukan? Visi utama mereka adalah, ayo kita kembali hidup kudus, ayo kita hidup lagi sesuai dengan firman Tuhan, ayo kita pegang lagi perjanjian Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita jadi harta kesayangannya Tuhan lagi, supaya kita jadi umatnya Tuhan lagi, supaya kita jadi bangsa yang kudus lagi. Itu mentalnya umat Israel. Dan karena memang seperti itu perjanjian umat Israel. Tetapi ternyata kan gagal semua Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dari Keluaran kita tahu Alkitab jalan terus. Nah, kita akan lihat sekarang 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Baca sama-sama. Tetapi kamulah, katakan sama-sama. Tetapi kamulah. 1, 2, 3. Oke, stop. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat tak perbedaannya? Kalau tadi masih jika kamu taat, maka kamu jadi bangsa yang kudus. Jika kamu melakukan firman Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi kerajaan imam. Tapi di sini itu status kita sudah berubah, umat perjanjian baru. Kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani, kamulah bangsa yang kudus, kamulah umat kepunyaan Allah sendiri. Lihat perbedaannya. Di sini statusnya sudah berubah. Dan menariknya, kalau tadi itu benar-benar tergantung pada umat Israelnya sendiri mau melakukan firman atau tidak. Kalau di sini enggak. Di sini apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Dari Kristus Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, bukan dari kita. Dan di antara tadi perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua ini muncul. Kita tahu, kita bisa statusnya seperti itu berubah gara-gara siapa? Tuhan Yesus. Amin. Selama tidak ada Tuhan Yesus, kita akan tetap kembali kepada hukum perjanjian lama itu tadi. Tetapi karena ada Tuhan Yesus yang menyelesaikan semuanya, maka status kita sekarang berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita lihat ya. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18. Bentar, saya akan ya. Di situ dikatakan, dan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara lihat, aku akan mendirikan jemaatku. Inilah nubuatan pertama kali tentang gereja itu akan ada. Ya. Jadi tadi di perjanjian lama dengan segala hukumnya,
Lalu bisa sampai di 1 Petrus 2 ayat 9 itu karena ada di tengah-tengahnya ada Yesus yang berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Inilah kali pertama nubuatan tentang jemaat itu, gereja, eklesia, yang sekumpulan orang percaya. Ya inilah ada, baru dinubuatkan kapan? Ya saat Yesus itu ada. Dan begitu Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, dia berkata jaminannya apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jangan khawatir. Kita itu gereja Tuhan, itu tidak perlu takut dengan serangan iblis. Setuju katakan amin? Amin. Alam maut itu tidak akan menguasainya. Gereja Tuhan tidak akan dikuasai oleh alam maut, karena semuanya sudah dikalahkan oleh darah Kristus. Pegangan orang percaya adalah darah Kristus. Perbuatan-perbuatan besar dari Kristus Yesus Tuhan. Itu yang menjadikan kita, status kita menjadi gereja yang luar biasa, unik. Ya, karena ini tidak ada di perjanjian lama, ini berbeda dari umat Israel, ini berbeda dari kerajaan Allah, ini khusus jemaatku, eklesia, gereja Tuhan, sekumpulan orang percaya itu. Dan itu alam maut tidak akan menguasai. Nah makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam gereja Tuhan itu ada sakramen ya. Nah sakramen itu adalah memang berbeda. Kalau Katolik ada banyak sakramen yang mereka percaya, tetapi bagi kita ya di Kristen, Protestan, Pentakosta, Karismatik, Baptis dan lain sebagainya, sakramen itu hanya 2 yang kita percaya, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Nanti kita akan perjamuan kudus ya setelah ini ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sakramen itu apa artinya? Itu dari bahasa Latin sacramentum ya. Artinya apa? Tanda atau perbuatan yang disucikan. Jadi baik baptisan, perjamuan kudus itu adalah perbuatan atau tanda yang disucikan, dikuduskan. Kenapa? Karena itu yang melambangkan kasih Allah untuk menebus manusia berdosa dan menyelamatkan melalui korban Kristus. Ya, jadi setiap kali ada baptisan, ada perjamuan kudus, ini mengingatkan bahwa kasih Allah begitu besar untuk menebus kita manusia berdosa. Dia menyelamatkan kita melalui korban Kristus, dan itu yang mengubah status kita, sehingga kita tidak di bawah hukum perjanjian lama, tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah hukum kasih karunia, di bawah hukum anugerah. Nah, mari kita lihat tentang baptisan dalam Roma 6 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi jelas baptisan ya dalam pengakuan Imam GBI itu mesti selam ya, bukan percik. Mengapa? Karena kata baptiso artinya baptisan itu menyelamkan. Ya kalau dipercik itu ratiso, dan itu bukan baptiso. Ya setiap kata baptisan mesti pakai kata baptiso, menenggelamkan, menyelamkan. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu melambangkan bagaimana ketika kita masuk ke dalam air, kita itu dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus Kristus. Dan ketika kita keluar dari air, itu melambangkan bagaimana kita bangkit memperoleh hidup yang baru di dalam hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan ini jadi kita ngerti sekarang, baptisan itu melambangkan kasih Allah bagi kita. Lalu sekarang dengan perjamuan kudus ya. Dengan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26, itu juga dikatakan seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita makan roti itu dalam perjamuan kudus,
kita menjadi peringatan akan Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, menebus kita, mengubah status kita, dan dari situlah gereja itu lahir. Lalu kemudian ayat ke-25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ketika kita minum anggur itu, kita mengerti bahwa ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus, sehingga kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, tetapi kita di bawah hukum kasih karunia. Kita di bawah hukum anugerah, dan itu membuat kita gereja Tuhan jadi spesial, jadi unik. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, menariknya apa? Perjamuan kudus itu spektrumnya itu jauh, bukan hanya berhenti dari yang namanya kematian Tuhan saja, penebusan Kristus yang menebus kita, tetapi itu bahkan spektrumnya sampai kedatangan Tuhan, sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya menjemput kita, mengangkat kita di awan-awan menyongsong Tuhan. Kita menikmati namanya pesta kawin anak domba. Bahkan kita boleh menikmati kerajaan 1000 tahun. Bahkan kita boleh menikmati yang namanya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Dan lihat sebegitu spesialnya Tuhan menyediakan semuanya itu bagi kita, gereja Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara keunikan gereja. Kita melihat di dalam, kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat dan ayat yang ke-41. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat sampai dengan dan ayat 41. Di situ kemudian dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi sejak Yesus menubuatkan, aku akan mendirikan jemaatku, kapan nubuatan itu tergenapi? Pada waktu Pentakosta. Pada waktu Pentakosta, ya Roh Kudus turun. Biasanya Roh Kudus hanya turun di perjanjian lama itu hanya bagi jabatan-jabatan khusus, imam, nabi, raja. Sekarang untuk semua orang percaya. Dulu Roh Kudus hanya turun lalu pergi. Sekarang Roh Kudus tinggal dan menetap selama-lamanya menyertai orang percaya. Dulu hanya orang Israel yang bisa diselamatkan. Sekarang semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mau itu Israel, keturunan darah Yahudi ataupun tidak, semua bisa menikmati berkat yang sama. Jadi kita tahu Pentakosta itu menjadi hari spesial. Kenapa? Karena itu adalah hari lahirnya gereja. Itu adalah hari ulang tahunnya gereja. Gereja lahir kapan? Saat Pentakosta itu. Dan itu kejadian pertama kali di Kisah Rasul 2 Pentakosta. Tapi bagaimana dengan kita semua yang ada sekarang? 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Ya, dikatakan di situ, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis jadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu saudara-saudari lihat, kita semua, mau itu orang Yahudi lah, mau orang Yunani lah, mau budak, mau orang merdeka, kita yang percaya Tuhan Yesus, kita itu dibaptis jadi satu tubuh, diberi minum dari satu roh. Apa maksudnya? Jadi kepenuhan Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu membuat kita jadi masuk ke dalam tubuh Kristus. Nah, itu menariknya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Kita melihat karya Tuhan yang besar, keunikan dahsyatnya Tuhan
mengistimewakan kita itu bagaimana? Karena begitu kita percaya Tuhan Yesus, aku percaya menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Di saat itulah Roh Kudus bekerja memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus. Dulu terpecah, terpisah dari Tuhan, terpisah dari Allah. Yang Adam dan Hawa berbuat dosa, diusir dari Taman Eden, terpisah dari Allah. Sekarang dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, disatukan dengan Allah. Gara-gara dosa, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, Adam menyalahkan Tuhan. Semua konflik terjadi, perselisihan terjadi. Di sini kita sekarang jadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, lihat keunikan gereja Tuhan. Begitu dahsyat Tuhan mengatur gereja Tuhan ini, jemaat ini, eklesia ini, supaya bisa lahir, dan itulah yang kita nikmati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada salah satu orang begitu ya, ceritanya ibu-ibu pergi ke toko berlian gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ibu-ibu ini ke toko berlian, kemudian dia mencoba melihat berlian itu, dia lihat salah satu gelang gitu ya, dia pakai dengan berlian yang begitu bagus. Dia lihat, lalu kemudian penjual toko itu bilang, itu bagus sih, tapi kamu gak akan bisa memilikinya. Cocok sih buat kamu, tapi kamu gak akan bisa memilikinya. Oh, ibu ini tertantang gitu ya. Kenapa? Apa bagusnya? Gitu kan ya, apa bagusnya? Penjualnya berkata, itu adalah perhiasan yang berlian satu-satunya dari dataran China. Itu batu giok yang begitu mahal, turun-temurun, yang dari leluhur, dan itu tidak akan ada lain lagi, cuma satu itu aja. Wah, kita tantang gitu ya. Lalu yang ibu itu berkata, coba sini, harganya berapa, sebutkan, saya mau beli. Penjualnya bilang, enggak, meskipun kamu mau bayar dengan harga berapapun, kamu tidak akan bisa memilikinya, karena itu cuma satu-satunya di dunia ini. Ibu itu ngotot, cepat sebutkan harganya berapa. Penjualnya bilang, sudahlah ibu, pulang saja, kami mau tutup tokonya. Ibu itu makin ngotot, sudah dengan harga berapapun saya akan beli itu, gitu ya. Oke, semua harga yang kamu punya berapa terserah, kamu pokoknya kasih, ya semahal yang kamu bisa kasih. Oh, ibu itu pokoknya kasih sejumlah harga dengan harga yang sangat mahal, dia beli. Dan ibu itu akhirnya pulang dengan senang. Kenapa? Karena dia tahu ternyata berlian ini sangat unik, sangat mahal, sangat istimewa ya. Dia merasa begitu senang mendapatkan berlian ini, dan dia pulang dengan begitu sukacita karena berlian yang cuma ada satu di dunia ini, dari dataran China, dari para leluhur yang gak bisa didapatkan dimanapun juga. Dia akhirnya peroleh itu dengan harga yang mahal. Dia bisa bawa pulang, dia tahu keunikannya batu berlian itu, dan dia senang dia pulang. Tapi ternyata penjualnya itu, apa yang terjadi? Begitu ibu itu pulang, penjualnya itu tarik salah satu laci, banyak berlian yang sama, dia taruh lagi di atas satu etalasenya itu. Kemudian dia siaplah dijual kepada orang yang lain lagi, dan dia akan berkata ini cuma satu-satunya di dunia. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ini penipuan gitu. Ternyata penipuan ya. Nah, tapi apa yang menarik? Ibu ini yang tadinya nggak tertarik dengan batu berlian, ya cuma lihat-lihat, tahu ya bagus terus. Tapi begitu dia tahu, ada spesialnya ini toh. Waduh, satu-satunya di dunia. Waduh, dari para leluhur, gitu ya. Itu langsung jadi merasa semangat berharga, dan begitu kepingin menikmati ya. Tapi begitu kalau yang tahu ditipu ya langsung jadi males, gitu ya. Bapak Ibu selesai, demikian juga bukan kita dengan gereja ya. Kita mungkin tertarik pertamanya, oh iya dengan gereja tertarik. Tapi kalau kita merasa gak ada istimewanya gereja, akhirnya kita gak tertarik ya. Lama-lama luntur semangat kita. Tapi kalau kita tahu, wah gereja itu begitu unik, begitu istimewa, Tuhan kerjakan luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari, karena itu membuat kita jadi menikmati namanya gereja Tuhan. Ya. Nah, saya itu memang pernah satu ketika, Bapak Ibu saudara-saudari, waktu istri saya Bu Emil itu ulang tahun gitu ya, wah saya kaya, udah yuk beli berlian, nggak mau toko emas gitu, toko berlian gitu. Kenapa? Nanti kalau ulang tahun hadiah berlian bisa jadi investasi. Waduh, luar biasa ya.
Saudara ya, begitu kemudian saya ajak di salah satu mall di Surabaya, ayo kita ke toko berlian. Begitu sampai toko berlian, ditanya, ini harganya berapa? Sekian. Hah? Sekian? Hah? Saya bilang, oh mahal. Terus ibu bilang gini, ya iya, memang kan ini berlian bukan emas gitu ya. Kalau emas masih kalah, ini lebih mahal lagi gitu ya. Waduh, terus gimana? Ya udah kali ini nggak jadi berlian dulu ya, pulang dengan tangan kosong. Ya betul saudara. Nanti kalau ada uangnya gitu, kalau sudah menabung kumpul baru kapan-kapan ya. Kalau uangnya cukup baru kita beli berlian. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi begitu tahu, wah ini ternyata harganya mahal, wah ternyata ini istimewa. Kalau bisa mendapatkannya, rasanya tuh wah senang, bangga, dan kita akan begitu menghargainya. Kalau bisa ditaruh di tempat yang aduh begitu spesial gitu ya, disembunyikan, kalau perlu jangan sampai ada yang mencuri gitu. Dan demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu menyadari keunikan gereja. Sadarilah keunikan gereja itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, supaya kita bisa menangkap ini loh istimewanya gereja yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita tahu kalau kita bisa menjadi gereja Tuhan, yang menjadi jemaat-jemaatnya Tuhan, itu karena perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan atas kita. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dan ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama kita pelajari bahwa sadarilah keunikan gereja, dan ketika kita menyadarinya, maka kita akan menjadi gereja yang menyala. Begitu ya? Kita tidak akan pernah bisa terus menjadi gereja yang menyala selama kita nggak sadar keunikan gereja itu. Tetapi ketika kita sadar keunikan gereja ini, itulah itu yang terus mendorong kita untuk kita menjadi gereja yang menyala. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara, jadi bagaimana kita bisa menjadi gereja yang menyala adalah kita perlu ini ya, menjadi gereja yang bergerak. Katakan sama-sama, jadilah gereja yang bergerak dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Boleh tekan lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Wow, jadilah gereja yang bergerak. Ya memang di luar lagi mendung gitu ya, dingin kelihatannya ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tapi mari kita bergerak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjadi gereja yang bergerak kita perlu mengetahui, karena ternyata gereja itu mempunyai fungsi-fungsi, manfaat-manfaat yang bisa kita nikmati. Bagaimana gereja itu bisa berfungsi, bagaimana gereja itu bisa bermanfaat, dan mari kita terus bergerak dari yang satu ke satu ke satu, terus kita bergerak sampai akhirnya. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, untuk kita bisa menjadi gereja yang bergerak adalah fungsi gereja yang pertama adalah ibadah. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menjadi gereja yang beribadah. Nah, kata ibadah itu Bapak Ibu saudara-saudari ya, itu yang pertama itu menunjuk kepada dalam bahasa aslinya itu proskuneo ya. Ini seperti salah satu sekolah penyembahan ya, doa pujian penyembahan yang ada di dalam sinode GPI. Ya Bapak Ibu saudara-saudari ya, proskuneo ya. Bagaimana, apa artinya proskuneo? Itu adalah artinya tunduk menyembah, seperti mencium bumi untuk menghormati dewa-dewa bumi. Itu bagi orang-orang dewa. Ada yang menggambarkan juga seperti anjing yang kalau majikannya datang itu langsung garuk-garuk menyambut majikannya datang, begitu ya. Intinya itu seperti kita mencium kaki Tuhan kita yang menelungkupkan diri sebagai penghormatan. Yohanes 4 ayat yang ke-24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, proskuneo ya, harus menyembahnya proskuneo dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita itu Allah adalah roh, kita harus menyembah Dia. Artinya kita itu tunduk menyembah, mencium kaki Tuhan, menelungkupkan diri sebagai penghormatan kepada Tuhan, dan itu artinya ibadah. Menarik bukan? Bahwa ternyata ibadah mengingatkan kita bahwa kita itu bukan lagi tunduk kepada iblis, bukan lagi tunduk lagi pada kuasa dosa, tetapi ibadah mengingatkan kita bahwa kita sekarang tunduknya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jadi ayo dalam setiap kali ibadah, ini yang perlu kita terus pegang. Oh ya, aku tahu ketika aku beribadah, aku sedang tunduk menyembah Tuhan, mencium kaki Tuhanku,
menelungkupkan diri, menghormati Tuhanku. Karena apa? Karena aku tahu aku bukan tunduk kepada iblis lagi, aku bukan tunduk kepada kuasa dosa lagi, tetapi sekarang aku milik Tuhan dan aku mau menyembah Tuhan. Amin. Dan ibadah itu apalagi yang kedua? Itu dari kata latreo. Latreo, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah artinya ini, ibadah itu merupakan pelayanan imam. Yang pelayanan seorang imam yang dibawa dalam ibadah itu sekarang bukan lagi binatang mati seperti perjanjian lama, tetapi tubuh yang hidup itu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah latreuomu yang sejati. Ya, itu adalah pelayanan imammu yang sejati. Dan itu mengingatkan setiap kita dalam setiap kali ibadah. Tuhan, terima kasih karena aku tidak harus lagi membawa korban binatang yang sebagai pelayanan imam yang kita bawa korbannya bukan pelayanan korban binatang seperti perjanjian lama lagi. Aku tidak perlu tunduk kepada jika maka aturan hukum Taurat lagi, tetapi aku sedang dibawa hukum anugerah karena perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Aku milik Tuhan. Jadi yang aku bawa sekarang adalah tubuhku yang hidup, yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu yang aku persembahkan kepada Tuhan. Dahsyat gak Bapak Ibu Saudara ibadah? Ketika ibadah itu kita fungsikan sebagaimana mestinya, berfungsi dengan baik, itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kita, mengingatkan kita, sungguh aku sekarang menyembahnya kepada Tuhan, bukan kepada kuasa dosa, bukan kepada iblis. Sungguh yang aku persembahkan sekarang tubuhku yang hidup, karena sudah ditebus darah Kristus, bukan lagi persembahan binatang-binatang mati. Dan aku tidak harus lagi tunduk di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang aku tunduk di bawah hukum anugerah. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, selain ibadah kita perlu bergerak maju. Setelah dari ibadah kita perlu bergerak maju kemana? Yang kedua adalah persekutuan. Ya, persekutuan itu apa Bapak Ibu Saudara? Ini fungsi gereja yang kedua. Fungsi gereja yang kedua itu adalah persekutuan, yaitu koinonia, yang artinya berbagi, ya, yang artinya menekankan kesatuan gereja. Ada perjamuan kasih, ada perjamuan kudus, ada persekutuan doa. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam koinonia, ya, dalam persekutuan, gitu ya. Yang mereka lakukan apa? Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti di sini itu bisa untuk ini perjamuan kasih dan juga perjamuan kudus, dan berdoa dalam persekutuan doa. Maka itu semua yang terjadi dalam menara doa kita, ya. Kita doa bersama-sama, setelah doa bersama-sama kita makan bersama-sama, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, itu persoalannya koinonia. Tujuannya apa? Saling berbagi dan menekankan kesatuan gereja. Jadi ayo kita nikmati persekutuan ini Bapak Ibu Saudara. Karena itulah fungsinya gereja, gitu ya. Karena ini fungsinya gereja. Kita bukan hanya sekedar beribadah, tapi kita juga bergerak, kita juga bersekutu, menikmati keindahannya kesatuan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu hamba Tuhan minggu depan akan khotbah di kita, dia firman Tuhan di kita. Dia sempat bilang begini, jemaat perlu disadarkan itu apa? Bahwa ketika kita ke gereja, kita memang butuh Tuhan, iya, tetapi kita juga butuh persekutuan itu, ya. Kita bukan hanya butuh Tuhan, tapi kita perlu juga menikmati kehangatan persekutuan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian persekutuan itu yang kedua menekankan soal apa? Satu sama lain, itu yang penting. Satu sama lain. Kita perlu saling menerima satu sama lain. Kita perlu saling mengasihi satu sama lain. Kita perlu menahan diri untuk saling menghakimi, ya nggak gampang-gampang saling menghakimi satu sama lain. Kita perlu saling membangun, kita perlu saling mengingatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, dalam Roma 14 ayat yang ke-13 itu dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung.
Di tengah-tengah persekutuan kita jelas ada yang kurang, ada yang gak sempurna, tak ada gading yang tak retak. Betul ya? Gak ada gading yang gak retak. Pasti akan ada saja yang buat kita kok cegek, buat kita kok ini gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi ayo jangan saling menghakimi, tapi lebih baik kita jangan membuat saudara kita itu jatuh atau tersandung ya. Roma 15 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus sudah terima kita, ayo sekarang kita mau terima satu sama lain. Amin. Boleh kasih tahu kanan kirinya, nggak katakan aku juga menerima kamu loh, gitu ya. Aku menerima kamu loh. Nanti balas balik gitu ya. Aku menerima kamu juga loh, gitu ya. Saudara-saudari. Nah, kemudian setelah dari persekutuan, mari kita bergerak maju lagi dari ibadah persekutuan. Sekarang mari kita bergerak maju lagi kepada apa? Pengajaran. Bapak Ibu Saudari, pengajaran inilah menjadi fungsi gereja juga. Kita perlu menikmati itu, ya, pengajaran. Ya, apa fungsi pengajaran? Pengajaran itu yang pertama memimpin kita pada kedewasaan, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17, semua yang tertulis dalam Alkitab itu diilhami oleh Allah, berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur, untuk membetulkan yang salah, untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala pekerjaan yang baik. Alkitab itulah firman Tuhan, pengajaran itu yang akan membuat kita menjadi dewasa. Nikmatilah itu, biar itu berfungsi bagi diri kita. Lalu kemudian yang kedua apa? Itu menangkal terhadap ajaran palsu. Itu fungsinya pengajaran. Ya, biar itu berfungsi dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tanpa firman Tuhan, kita akan terus jadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Hanya dengan pengajaran kita bisa menangkal ajaran palsu itu. Firman itu berfungsi dan kita nikmati. Dan kemudian soal pengajaran ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dari kata didake yang artinya doktrin ya. Nah, itu kita perlu memenuhi dunia kita, sekitar kita, orang-orang di sekitar kita dengan ajaran yang benar, dengan ajaran yang gospel center, yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala itu tadi. Bapak Ibu Saudari, Kisah Rasul 5 ayat yang ke-28 disitu dikatakan, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, dalam nama Tuhan Yesus ya. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem. Lihat, apa kata? Dilarang, malah seluruh Yerusalem itu dipenuhi dengan ajaran Kristus Yesus Tuhan itu, dengan ajaran firman Tuhan itu. Dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita sekarang di lingkungan pekerjaan yang sulit. Mungkin kita sekarang berada di lingkungan kuliah kampus kita yang sulit. Tapi ayo penuhilah kampus kita, penuhilah pekerjaan kita, penuhilah keluarga kita dengan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan gospel center, berpusat pada Injil Kristus. Amin. Amin. Mari kita fungsikan itu. Biarlah kita menjadi gereja yang berfungsi dan kita nikmati segala fungsi gereja ini. Dan mari kita maju lagi, Bapak Ibu Saudara ya. Tadi sudah ada ibadah, persekutuan, pengajaran. Sekarang masuk kepada pelayanan. Dan Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu dari kata diakonia. Ya, itu adalah layanan, service.
ya, atau pelayan ministry, begitu ya. Itu menunjukkan fungsinya seorang pelayan, yaitu kegiatan untuk kita melayani kepada orang lain. Dan itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia Yesus Kristus Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk diakonia, ya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah lebih menekankan kepada fungsi kegiatan kita melayani, melakukan pelayanan satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, ini justru sungguh-sungguh mengingatkan kita, bukan, bahwa kalau tadi karena dosa Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, Adam menyalahkan Tuhan, semua saling tuduh menuduh. Tetapi justru di dalam Kristus kita bisa saling melayani satu sama lain. Kita bisa saling melayani satu sama lain. Dan kita menikmati keindahan tubuh Kristus itu. Setuju katakan amin? Fungsikan itu, nikmati fungsi gereja itu. Dan pelayanan itu bukan hanya kata diakonia, tapi juga kata doulos. Doulos ini artinya hamba atau budak bahkan, ya. Nah, seseorang itu mendekatkan kepada seseorang itu menjadi miliknya orang lain. Lihat ya, ini soal status kepemilikan, Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Lebih menunjuk status daripada fungsi yang ini, ya. Statusnya itu sebagai miliknya orang lain, ya. Nah, melayani Tuhan itu perlu dengan roh yang menyala-nyala. Kenapa? Karena kita sadar kita sekarang bukan miliknya dosa, kita bukan miliknya iblis, tapi kita miliknya Tuhan. Sebab itu Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan doulos Tuhan. Layanilah Tuhan, ya. Layanilah Tuhan, itu doulos Tuhan. Artinya kita tahu ketika kita melayani Tuhan, kita itu miliknya Tuhan. Sebab itu ketika kita melayani itu, roh kita menyala-nyala. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita lanjutkan sekarang terus terakhir, bahwa kita bukan hanya dari tadi, ya, ibadah, persekutuan, pengajaran, pelayanan, tapi kalau masih ke dalam Yesus sama anggota tubuh Kristus, pelayanan juga kita melakukan keluar, Bapak Ibu saudara, itu penginjilan. Ya, kita perlu masuk kepada penginjilan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, penginjilan ini, Bapak Ibu saudara-saudari, itu kenapa penting? Karena itu adalah amanat agung. Dan tugas gereja itu adalah keluar, bukan menunggu orang ke dalam. Karena itu pergilah, kata firman Tuhan, ya. Pergilah. Ini menarik, kenapa? Ini yang membedakan orang Israel dengan kita. Orang Israel dulu, ya, berkat Tuhan itu dinyatakan di mana? Bait sucinya Tuhan, di Yerusalem. Mau dapat berkat Tuhan? Ayo bangsa-bangsa lain, berbondong-bondonglah datang ke Yerusalem, berbondong-bondonglah datang ke bait sucinya Tuhan. Itu konsepnya dulu, dari luar masuk. Tapi sekarang Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kita ini di bawah hukum anugerah. Sebab itu bukan lagi orang masuk dari luar ke dalam, tapi kita yang dari dalam. Kita perlu pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan itu terus mengingatkan kita bahwa status kita sudah diubah oleh Tuhan. Dan kemudian penginjilan itu, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah tugas semua orang percaya. Ya, sebetulnya kita perhatikan social network kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapa yang belum percaya Tuhan, siapa yang sudah undur dari Tuhan. Kisah Rasul 8 ayat yang keempat berkata, mereka yang tersebar, yaitu jemaat Tuhan, itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Itu apa pekerjaan kita? Kalau ada orang di kanan kiri kita, sekantor dengan kita dan belum satu kerjaan dengan kita dan belum kenal Tuhan Yesus, ayo, ini tugas kita. Di kampus kita, kalau ada yang masih sebangku dengan kita, dosen kita yang belum kenal Tuhan Yesus, itu tugas kita. Bahkan ketika kita di keluarga kita ada yang mundur dari Tuhan, itu pun tugas kita. Kenapa?
supaya mereka pun juga menikmati berkat yang sama yang sudah kita nikmati di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang ketiga, penginjilan itu melibatkan apa? Kuasa Roh Kudus. Kita perlu sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati. Di salah satu ayat dapat dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, baru kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya yang bisa mengubah hati orang itu kuasanya Roh Kudus. Itu bukan kemauannya kita. Tugas kita adalah kita kasih Injil Kristus. Di dalam Yesus ada kesepakatan, ayo beribadah bersama-sama. Tetapi soal mengubah hati orang bukan tanggung jawab kita. Mengubah hati orang bagiannya Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara tadi berbicara mengenai gereja yang perlu terus bergerak ini. Supaya kita bisa menjadi gereja yang menyala ini, kita perlu menjadi gereja yang bergerak ini. Saya ingat ini karena berhubung anak saya masih kecil kelas 2. Tapi saya rasa bukan hanya anak saya, ini gara-gara juga teman-teman di sini ada yang ngajak main game ini ya. Siapa yang ngajak main game ya? Kok senyum-senyum ya? Nah, ada saya jadi sukanya lagu ini Bapak Ibu Saudara, Ultraman. Oh, aduh ya. Nah, tapi salah satu yang menarik itu apa? Di Ultraman itu. Ini Ultraman ini ya. Ultraman apa ini ya? Ada yang tahu ini Ultraman apa? Saya punya Ultraman apa? Kok senyum-senyum? Senyum-senyum malu Bapak Ibu Saudara. Ya, ini Bapak Ibu Saudara dia tuh sukanya bilang gini. Kalau ada monster, ya, ada monster, lalu dia masih jadi manusia nih ceritanya ya. Lalu dia berkata gini, diam saja, tak ada gunanya. Oh gitu ya, diam saja, tak ada gunanya. Maka dia langsung berubah jadi Ultraman. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara saya juga mau katakan buat kita, diam saja Bapak Ibu Saudara jadi gereja Tuhan. Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara ya. Gak nikmati itu semua fungsi gereja. Kita gak bisa menikmati manfaat dari gereja Tuhan itu. Ya kita perlu menikmati fungsi gereja itu, baik bagi kita, bagi orang lain, bagi hanya kalau apa? Hanya kalau kita bergerak. Ayo bergerak ya. Dan Bapak Ibu Saudara, bahkan gambar laptop ini mengingatkan saya begitu ya, mengerjakan skripsi gitu ya. Itu salah rektor saya tuh di sekolah teologi tempat saya studi, itu sempat bilang, ada mahasiswa yang tanya, Pak, gimana cara menyelesaikan skripsi Pak? Jawabannya dia apa? Jawaban saya adalah tulis, ketik gitu ya. Selama cuma cari informasi, cari data, nggak pernah diketik, cuma dipikir, nggak pernah diketik, ya nggak akan gerak, nggak akan maju gitu ya. Itu skripsi hanya akan kelar kalau diketik dan kelar. Bahkan bisa kelar selama 2 bulan, betul ya? 2 bulan bisa selesai. Teknik loh, ada di antara kita nih ya. Tadi saya sebut nama salah lagi ya, saudara menyebut nama merek ya. Setelah 2 bulan teknik gitu ya, selesai skripsi. Bapak Ibu Saudara kenapa? Ya diketik gitu ya. Kalau nggak diketik ya, nggak gerak gitu ya, tangannya nggak gerak maju. Ya nggak akan pernah selesai di pekar pikir ya. Kapan selesainya gitu ya. Jadi kita jadi gereja Tuhan gitu, ayo maju. Ya demikian juga kalau kita mau perjalanan lewat tol gitu ya. Kita dari Jakarta mau menuju Malang, visinya besar gitu ya. Dari Jakarta menuju Malang, dari Bekasi deh, kita lihat ada yang dari Bekasi kan. Dari Bekasi menuju Malang gitu ya, visinya besar gitu ya. Tapi nggak pernah jalan, bisnya nggak pernah jalan ke tol sampai sini gitu ya, nggak pernah jalan. Ya nggak akan sampai gitu ya. Mau nggak apa ya jalan gitu loh, sampai ke Jogja lah, sampai Semarang lah, sampai ke Solo lah, ini jangan jalan ceritanya ya, sampai juga ke Malang gitu. Bagaimana kalian bisa sampai? Ya gerak Bapak Ibu Saudara ya, bergerak. Sebab itu ini poin kedua bagi kita. Bagaimana gereja bisa menyala? Ayo kita menjadi gereja yang bergerak. Kita harus menikmati semua fungsi gereja itu Bapak Ibu Saudara, karena itu anugerah Tuhan buat kita. Itu anugerah Tuhan buat kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan saya ingin masuk kepada gospel connection ya. Firman Tuhan ini apa gospel connection yang bisa kita pelajari? Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ketika tidak ada manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat secara utuh, penuh semua, tidak ada bolongnya hukum Taurat itu ya. Tidak ada yang bisa kan?
Dan malah yang terjadi umat Israel itu kita lihat apa? Mereka malah menduakan Tuhan. Sinkretisme yang terjadi karena berhala hatinya. Karena mereka melihat, wah aku kepingin cewek yang cantik, menikahlah dengan orang bangsa lain. Wah karena kepingin lebih kaya, kepingin menang perang, kepingin terlindungi, lalu kompromi dengan bangsa lain yang menyembah dewa-dewa lain dan menduakan Yahweh itu. Ternyata dalam segala keputusasaan manusia ini, Tuhan Yesus justru Dia datang menebus kita manusia berdosa. Tuhan Yesus justru menjadikan kita kudus. Tuhan Yesus justru menjadikan kita milik kepunyaannya. Dan tidak ada yang dapat merebut kita dari terangnya yang ajaib. Amin. Bahkan kemudian kita belajar di sini dari dosa. Dosa membuat yang namanya kita ini orang-orang yang menjadi frustasi. Kenapa? Karena dengan semua cara kita tahu kami tetap terpisah dari Tuhan. Manusia Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa, dan kutuk itu terus ya Bapak Ibu saudara-saudari. Bukan hanya manusia terpisah dari Tuhan, bahkan namanya alam ini pun, yang dunia kita pun semuanya dikutuk Tuhan. Tanah semua dikutuk Tuhan, rusak karena dosa. Dan kita tetap terpisah dari Tuhan, dan kita tetap saling bermusuhan satu sama lain. Adam nyalakan Hawa, Hawa nyalakan ular, Adam nyalakan Tuhan. Dan itu terus terjadi. Kain bunuh Habel, ya terus terjadi sampai pada hari ini. Semua karena dosa, dan itu membuat kita frustasi, berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada manfaatnya, tidak berhasil. Tetapi dalam Kristus kita lihat justru Roh Kudus memasukkan kita ke dalam satu tubuh Kristus. Di dalam Kristus, Kristus justru berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Nubuat soal gereja pertama kali disebutkan oleh Yesus dan digenapi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memasukkan kita ke dalam satu tubuh Kristus. Kita jadi bersatu dengan Kristus. Kita yang terpisah saling bermusuhan justru bersatu dalam satu tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ibadah, persekutuan, pengajaran, pelayanan, penginjilan, kita tahu ini 5 pilar gereja kita. Ada di misi kita bukan hanya visi, tapi juga ada misi, itu ada di kalender gereja. Kalau Bapak Ibu saudara lihat, ibadah, persekutuan, pengajaran, pelayanan, penginjilan, itu juga menjadi 5 pilar dari organisasi gereja kita. Ya, di GBI Gideon ini, Bapak Ibu saudara, memang ini dapat membuat kita menjadi gereja yang bergerak dan menyala. Memang betul. Tetapi kenyataannya, karena berhala hati kita itu kontrol kita, waduh, ibadah tidak bisa kita kontrol, persekutuan teman-temanku gak bisa aku kontrol, kita tinggalkan itu semua. Karena kuasa kita, wah aku kepingin yang paling tinggi, akhirnya kita gak mau pelayanan. Dengan teman-teman yang sepelayanan, kita ingin unjuk gigi menunjukkan, aku yang paling tinggi dari semua para pelayan yang lain. Akhirnya kita gak bisa melayani. Karena kesenangan kita, kesenanganku terganggu. Enak-enak harus tidur lah, kok harus ibadah. Kenyamanan kita terganggu, aku harus belajar firman Tuhan Alkitab. Sudah stres loh di kantor, tekanannya banyak, tuntutannya banyak, targetnya banyak. Di kampus yang namanya ujian banyak, materi banyak. Ini harus pelanggan jalan firman Tuhan lagi. Kenyamanan kita terganggu. Validasi kita, harga diri kita terganggu. Waduh, ini ya gak menghargai aku. Di pelayanan kita mutung, kita mundur. Di penginjilan kita mau beritakan firman, nolak aku, kita mundur. Udahlah, gak usah penginjilan. Kenapa? Daripada aku ditolak sama temanku sekantor, daripada aku dimusuhi sama temanku sekampus, harga diri kita, validasi kita terganggu. Bapak Ibu saudara, karena semua berhala hati kita ini, seringkali akhirnya kita gagal melakukan 5 fungsi gereja ini. Dan akhirnya kita juga lah yang gak bisa menikmati keindahan gereja Tuhan itu. Bapak Ibu saudara, kita perlu bertobat setiap hari. Kita perlu bertobat setiap hari. Biarlah Injil Kristus mengalibrasi hati kita berkali-kali. Di media boleh bantu. Ya, kita perlu bertobat setiap hari.
Biarlah Injil Kristus itu yang terus mengalibrasi hati kita setiap hari, berkali-kali terus. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang memperbarui hati kita berkali-kali, sehingga kita itu bisa menjadi gereja Tuhan yang bergerak, sehingga kita itu menjadi gereja Tuhan yang menyala, sehingga kita dapat menikmati keindahan dan keistimewaan gereja Tuhan itu. Bahwa kita itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kuasa kontrol itu bukan karena kemauan kita, tapi karena ada Kristus, ya, karena Kristus. Bukan kontrol dan kuasa yang membuat kita menjadi berharga, bukan kenyamanan, kesenangan yang menjadi harga diri kita, yang membuat kita menikmati semuanya, tapi pada Kristus. Dan ketika kita terus mengalibrasi hati kita berkali-kali, disitulah kuasa Roh Kudus terus memperbarui hati kita, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang bergerak, menjadi gereja Tuhan yang menyala, dan kita bisa menikmati seluruh keindahan dan keistimewaan gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi dua hal yang kita pelajari saat ini mengenai gereja yang menyala ini. Yang pertama, ayo kita sadari keunikan gereja. Kita sudah bahas panjang lebar, ya, mari kita nikmati gereja yang unik, yang kita tuh diistimewakan oleh Tuhan itu. Dan yang kedua, untuk kita sudah menjadi gereja yang menyala, mari kita menjadi gereja yang bergerak, dan itu yang bisa membuat kita menikmati fungsi gereja, sehingga kita tuh bisa menjadi gereja yang menyala. Yang gereja bukan berbicara soal gedung, tetapi berbicara soal kita, jemaat Tuhan ini. Mari satukan hati kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita renungkan firman Tuhan, apa yang bisa kita bawa pulang saat ini. Komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan saat ini. Sambil pemuji boleh perlahan-lahan maju. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mau hadapan kita Tuhan. Hargai keistimewaan yang sudah Tuhan buat bagi gereja, bagi kita jemaat Tuhan. Menghargai fungsi gereja yang sudah Tuhan sediakan, untuk kita bisa menikmati segala manfaat dari gereja Tuhan itu, dan kita menjadi gereja yang menyala. Makasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh
perjamuan kudus. Apakah dari Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangan. Tolong Asher untuk membantu memberikan perjamuan kudus, membagikan perjamuan kudus. Ya. Dan sebelum perjamuan kudus, mari kita akan bersama-sama masuk ke dalam pengakuan iman GBI versi ringkas, dan mari kita akan baca bersama-sama pengakuan iman GBI. Mari bersama-sama. 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam. Sungguh kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang terpecah-pecahkan bagi kami, sehingga sungguh Tuhan kami tahu bahwa kami tidak lagi dibawa hukum Taurat, tetapi kami dibawa anugerah, kami dibawa kasih karunia, kami status kami diubahkan di dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama sekarang kita mau angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita, di tangan kanan kita, sebagai tanda penghormatan kita kepada tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mari sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda penghormatan kita akan darah Kristus. Ya Allah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita mengucap syukur, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Kita lama syalamu ya lama se. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah
cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih karena status kami diubahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, ketika kami juga akan memberikan persembahan, sungguh Tuhan inilah menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah wakil hidup kami, bahwa kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan maupun setiap kami yang akan mengembalikan persepuluhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan sepanjang 1 bulan ini Tuhan. Dan kami ingin mempersembahkan, mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan di depan hati Bapak Ibu Saudara-saudari. bersama-sama kita mau angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah dan jadilah garam dan terang Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kita. Jadilah berkat dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus
menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.